Shalom semuanya, haleluya. Selamat pagi bagi yang beribadah langsung pagi hari ini dan selamat malam buat Karisma Family dan sahabat OBS yang beribadah di rumah di malam hari. Hari ini kita akan melihat sebuah tema yang saya berharap tema ini membukakan pikiran kita bahwa kita akan melihat reformasi pola ibadah. Kita akan melihat apa rencana Tuhan ketika Tuhan mengizinkan pandemi COVID-19 ini terjadi. Dan ternyata harus ada yang namanya reformasi pola ibadah. Dan nanti kita akan melihat bahwa ada perombakan gereja. Ada perombakan pelayanan. Katakan sama-sama, aku siap dirombak. 1, 2, 3. Aku siap dirombak. Dan saya berdoa supaya pesan firman Tuhan ini sekaligus menjadi suara kenabian untuk semua gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Baik Anda yang mendengar langsung saat ini dan juga di mana saja siaran ini akan disiarkan. Dan saya berdoa supaya ini membukakan pikiran kita. Nah, mari kita mulai dengan Keluaran 23 ayat yang ke-25. PowerPoint bisa mengikuti, saya nggak pakai pointer karena langsung saja apa yang saya sampaikan itu next ya. Bagian ini nanti bisa dipotong. Ibadah adalah perintah. Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23, 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Baik untuk kita juga baca sama-sama Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, Karisma Family, sahabat OBS yang ada di rumah. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jelas bahwa ibadah itu diperintahkan. Haruslah kamu beribadah. Itu poin yang pertama dari ayat ini. Kata harus itu menunjukkan ibadah tidak bisa ditawar-tawar. Harus beribadah. Kepada siapa? Kepada Tuhan Allahmu. Kepada Tuhan Yehova. Kepada Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Karena di dalam 10 hukum Tuhan juga dikatakan kita nggak boleh beribadah kepada selain Tuhan. Kita hanya boleh menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang esa. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan juga Yakub. Allah yang disembah oleh Israel. Ini memberikan peringatan kepada Israel di waktu itu supaya mereka tidak beribadah kepada berhala-berhala, ilah-ilah, dewa-dewa bangsa kafir yang itu adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi harus beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan kemudian yang berikutnya ada janji ketika kita beribadah. Apa janjinya? 3 juga. Yang pertama, makanan kita diberkati, minuman kita diberkati, penyakit kita dilalukan. Yuk baca sama-sama yang di kotak merah. 3 statement itu. 1, 2, 3. Makanan diberkati, minuman diberkati, penyakit dilalukan. Yang setuju katakan amin. Jadi ibadah sebuah perintah. Dan bukan hanya perintah. Kenapa? Karena ada janji. Nah nanti kalau dihubungkan dengan nasihat Paulus kepada Timotius, maka Paulus berkata, senam jasmani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah untuk hidup ini janjinya ini. Makanan kita diberkati, minuman kita diberkati, dan penyakit dilalukan. Bapak Ibu, hari ini orang bisa sakit karena makanan, orang bisa sakit karena minuman. Begitu ya, orang bisa sakit karena virus. Tetapi ketika kita beribadah, maka makanan kita menjadi makanan yang menyehatkan, minuman kita menjadi minuman yang menyehatkan, dan penyakit itu dilalukan. Ini janji ibadah.
Tapi Pak, ibadah kan harus gak sama-sama. Betul. Nanti kita akan lihat bahwa Tuhan sedang melakukan sebuah perubahan-perubahan dalam gerejanya. Nah, perhatikan yang berikutnya. Alasan Israel keluar dari Mesir itu supaya mereka bisa beribadah. Kenapa ketika Tuhan memilih Musa, ketika Tuhan menyampaikan perintah kepada Musa, itu alasannya supaya Israel harus beribadah kepada Tuhan. Baca ayatnya. Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu, ayat 23, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Iya, 400 tahun orang Israel ada di Mesir. Mereka artinya nggak bisa beribadah secara bebas. Kenapa Tuhan harus mengeluarkan Israel dari Mesir? Alkitab berkata yang dicetak huruf merah, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi kalau kamu menolak, anakmu yang sulung akan mati. Pangeran Mesir akan mati. Semua binatang sulung, semua binatang yang lahir pertama mati semuanya. Ada tulah, ada hajaran yang dahsyat untuk orang Mesir kalau mereka tidak membiarkan Israel beribadah, keluar dari Mesir. Jadi ini ultimatum untuk Raja Fir'aun. Jadi kesimpulannya sekali lagi, 400 tahun mereka di Mesir, mereka tidak bisa ibadah. Dan Tuhan rindu punya umat yang menyembah dia, yang beribadah kepada dia, sehingga mereka harus dikeluarkan dari Mesir. Kalau ada tantangan, kalau ada yang menghalangi, akan ada hajaran, akan ada konsekuensi yang dahsyat. Yang berikutnya, nah selanjutnya ini adalah ketika Tuhan sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka ada di padang gurun. Dan sampai di suatu tempat Tuhan memerintahkan mereka untuk membangun kemah suci. Supaya apa? Supaya mereka bisa beribadah. Baca. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Iya, harus ada tempat ibadah. Harus ada tempat kudus. Tujuannya supaya mereka bisa beribadah. Sebelumnya Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan, tiang api. Ya, dan sampai 40 tahun Tuhan tetap menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tetapi Tuhan ingin lebih dekat lagi kepada umatnya. Harus ada sebuah tempat yang kudus supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Saya sudah jelaskan. Supaya aku berkemah, supaya aku ada di pusat hidup mereka. Begitu ya. Jadi Tuhan memerintahkan membangun kemah suci supaya bisa beribadah. Lanjut yang berikutnya. Nah, ini sebuah informasi bahwa kata lain dari ibadah itu adalah perayaan. Jadi kalau di terjemahan di perjanjian lama, sahabat OBS Karisma Family, Bapak Ibu membaca ada kata perayaan. Kata perayaan itu bisa juga berarti ibadah. Mari lihat. Keluaran pasal 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ya, jadi perayaan di situ itu artinya ibadah. Biarkan umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Mari katakan sama-sama, ibadah itu perayaan. 1, 2, 3. Ibadah itu perayaan. Ya, artinya kita memang harus bersuka cita. Jadi ibadah itu perayaan. Pak, kalau ibadah penghiburan gimana Pak? Ya, itu perayaan kebaikan Tuhan. Begitu ya. Perayaan kedahsyatan Tuhan. Loh, Tuhan dahsyat itu ketika dia melahirkan orang dan ketika dia mematikan orang. Yang setuju katakan amin. Jadi ibadah itu perayaan. Bapak Ibu,
Perayaan diperintahkan oleh Tuhan. Dan bisa sih perayaan pribadi, perayaan di rumah, ibadah online gak salah. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak bisa memungkiri sebuah fakta Alkitab bahwa ibadah bersama-sama itu juga diperintahkan. Ya, ibadah online gak salah yo. Tetapi ibadah bersama-sama, Ibrani 10 ayat 25, catat ayatnya nanti baca di rumah. Bahwa pertemuan bersama itu juga sebuah perintah. Di mana kita kumpul saling menguatkan dan kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang setuju katakan amin. Jadi mari ibadah online tapi juga mari bersekutu bersama-sama. Karena itu adalah perintah, ya. Jadi sekali lagi ibadah di Perjanjian Lama juga muncul dalam kata perayaan. Yang berikutnya, di dalam ibadah ada kurban persembahan. Lihat ayatnya. Keluaran 5 ayat 3. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Ya, sekarang mari kita ucapkan sama-sama. Persembahan adalah bagian ibadah. 1, 2, 3. Persembahan adalah bagian ibadah. Jadi sepanjang Alkitab Bapak Ibu, ketika kita mengaku beribadah kepada Tuhan, maka kita itu nggak bisa lepas dari persembahan. Memang kalau di grup saya lagi dibahas, sebenarnya posisi gereja mengajarkan pola persembahan itu bagaimana? Ada banyak hal Bapak Ibu. Memang persembahan tidak harus berupa uang. Persembahan itu juga bisa berupa tubuh kita, pikiran kita, tenaga kita. Nah bagi Bapak Ibu yang tidak punya uang, Bapak Ibu bisa kasih persembahan berupa doa, berupa tubuh, berupa pikiran, tenaga, keringat, air mata. Apa saja Bapak Ibu itu bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi kalau kita punya uang, apa salahnya kita mempersembahkan uang itu untuk Tuhan? Yang mengerti dan memahami katakan amin, saudaraku, haleluya. Jadi saya mau tekankan kepada sahabatku, sahabat UBS, Karisma Family, semua jemaat bahwa ibadah tidak bisa dilepaskan dari persembahan atau kurban. Kenapa sih kurban? Apa bedanya kurban sama korban? Nah bahasa Indonesia ini rancu, Alkitab kita ini rancu, sebenarnya yang benar kurban. Kalau korban itu victim dalam bahasa Inggris. Korban itu penderita dari sebuah situasi, itu korban. Nah tapi dalam ibadah itu bukan korban, tapi kurban. Dan dalam bahasa Inggris sacrifice. Jadi beda antara kurban dengan korban. Kurban itu sacrifice, tetapi korban itu victim. Itu penderita dari sebuah situasi yang merugikan, begitu ya. Nah ibadah itu tidak bisa dilepaskan dari kurban. Nah makanya saya berharap sahabat OBS Karisma Family, semua kita, engkau boleh ibadah online, tapi jangan pelihara roh pelit. Haleluya, puji Tuhan ya. Sehingga puji Tuhan sekarang online ibadahnya. Jadi aku tidak harus memberikan persembahan. Oke, keputusan ada pada Anda semuanya. Tapi saya akan mengajarkan hal yang benar bahwa Tuhan pun berkorban mati-matian buat kita. Tuhan pun berkorban menyerahkan seluruh hidupnya untuk keselamatan kita. Jadi yang ibadah-ibadah online silahkan memberikan persembahan sesuai dengan pemahamanmu, haleluya. Tetapi saya akan memberikan pemahaman yang benar, haleluya. Begitu ya. Jadi berikanlah persembahan, mau titip kayak mau pas lewat dibawa, mau transfer, silahkan saudaraku ya. Jadi ada banyak cara untuk kita tetap melakukan kurban dan persembahan. Dan itu adalah bagian dari ibadah. Yang selanjutnya, mari kita lihat. Ini ada beberapa ayat di dalam Yesaya bahwa ketika ibadah itu sekedar menjadi kebiasaan, tiba-tiba Tuhan mengecam ibadah itu. Ingat ya tadi ya, ibadah kata lainnya perayaan. Oke?
Dan ibadah adalah perintah. Di dalam ibadah itu ada persembahan. Nah sekarang kita akan lihat kata-kata itu muncul di Yesaya pasal 1 ayat 10 dan beberapa ayat setelah itu. Mari kita lihat. Yesaya pasal 1 ayat 10 dan seterusnya. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Ya, tiba-tiba Tuhan mempertanyakan kurban dari umat-umatnya. Untuk apa sih kamu berkurban kepadaku? Apakah Tuhan benci kurban? Tidak. Kurban diperintahkan. Persembahan diperintahkan, ibadah diperintahkan. Tapi di satu titik, di satu kesempatan, di kali ini Tuhan berkata, ngapain kamu kurban banyak-banyak? Padahal di ayat yang lain berkata kita menabur banyak, menuai banyak, menabur sedikit, menuai sedikit. Jadi Tuhan tidak anti dengan kurban yang banyak. Tidak. Tetapi kenapa kali ini Tuhan mempertanyakan persembahan dari umat-umat Tuhan? Ayat 1, di sana ada pemimpin-pemimpin yang ternyata adalah manusia Sodom. Artinya pemimpin-pemimpin rohani itu hidup di dalam dosa. Pemimpin-pemimpin umat Tuhan tidak hidup jujur. Dikatakan di sana, hai rakyat manusia Gomora. Kita tahu Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan karena dosa seks. Ya, di dalam bagian ini Tuhan sedang menegur para pemimpin. Dan kemudian karena para pemimpin rusak, maka rakyat, maka umat juga jadi rusak. Nah, di situasi kehidupan moral yang tidak berakhlak ini, maka persembahan di hadapan Tuhan itu menjadi tidak berarti. Jadi untuk apa kita mempersembahkan kurban kepada Tuhan, tetapi kita hidup dalam sikap moral ketidakkudusan? Korban kita akan ditolak. Jadi artinya ketika kita beribadah, ketika kita melakukan kurban persembahan, itu harus dibarengi dengan sikap hidup yang benar, yang mengerti, katakan amin. Haleluya, ya. Jadi yang terjadi kenapa Tuhan mempertanyakan kurban persembahan adalah karena pemimpin berdosa dan umat-umat Tuhan juga berdosa. Lanjut yang berikutnya. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Wow, Tuhan marah dengan pola ibadah yang salah. Pola ibadah tanpa praktek yang benar. Pola ibadah yang sekedar perayaan. Ayat 12, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Di awal datang ke hadirat Tuhan itu perintah. Ibadah itu perintah. Tetapi ketika ada dosa, ketika ada praktek hidup yang salah, maka Tuhan berkata, siapa yang menuntut itu? Aku gak suka itu. Ayat 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Jadi ibadah tapi bawa korbannya terpaksa, gak sungguh, gak tulus. Korban tapi ada maksud. Bapak Ibu, kenapa ada loh orang memberikan persembahan itu gak sungguh-sungguh? Karena ternyata ketika dia gak punya uang, persembahannya diminta kembali, saudaraku. Haleluya. Ada yang begitu. Saya pernah bersaksi, saya mendapatkan SMS dari orang yang saya tidak kenal. Dan kemudian dia mengaku jemaat yang pernah dilayani oleh Pak Doni. Dan kemudian dia berkata, kenalkan nama saya, ini saya sekarang tinggal di kota ini. Saya dulu jemaat yang dilayani oleh ayah Anda. Dan sekarang saya mendapatkan kesulitan keuangan. Saya dulu pernah mempersembahkan kepada gereja sebanyak sekian. Dan bisakah Bapak mengembalikan persembahan saya? Karena itu akan saya pakai untuk mengobati ayah saya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya ditagih untuk mengembalikan apa yang pernah diberikan kepadanya. Haleluya.
Bilang sama sebelah, kalau persembahan jangan minta balik. Bilang gitu saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Nah saya bilang, Pak minta maaf, saya kok enggak kenal Bapak ya. Saya dulu setia di gereja itu. Saya dulu ikut perintisan sama-sama. Masa sekarang Bapak nggak punya kasih? Saya bilang, Pak, persembahannya sudah jadi sesuatu. Sudah nggak ada lagi, kami nggak bisa mengembalikan. Itu sudah jadi miliknya Tuhan. Masa Bapak minta lagi? Bapak pendeta memang nggak punya kasih. Dan sebagainya, bla 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 bla. Akhirnya saya blokir nomor itu, saudaraku ya. Puji Tuhan. Kemarin ada lagi, saudaraku. Ini masih ada anaknya. Dia ada di luar daerah dan dia mengirimkan persepuluhannya, saudaraku. Dan dia kirim persepuluhannya, transfer, dan kemudian dia WA saya, Om, bagaimana ini? Saya salah ngetik ketambahan 1 digit 0. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, ketika ketambahan 1 0, saudaraku, yang seharusnya, saya sebut angkanya enggak ya? Saya sebut angkanya enggak, saudaraku? Ketambahan 0, harusnya 500 sekian, saudaraku. Perpuluhannya, ketika ketambahan 0, jadi 5 juta sekian. Haleluya. Kalau saya pemimpin Sodom, kalau saya pemimpin Gomora, saya akan berkata, puji Tuhan, kesalahan itu adalah kehendak Tuhan. Puji Tuhan, enggak salah, jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan itu enggak pernah salah. Jadi ketika kamu salah nunul, itu adalah kehendak Tuhan. Jadi enggak usah disesali ya, relakanlah untuk Tuhan. Haleluya. Itu kalau pemimpin Sodom, saudaraku. Itu kalau pemimpin Gomora. Dan saya balas dengan emo tertawa. Tenang, saya susui. Haleluya, puji Tuhan ya. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya harus mengembalikan apa yang bukan haknya Tuhan. Nah, gitu ya. Sorry. Semua haknya Tuhan, tapi maksudnya yang dia persembahkan, yang dia kembalikan sejumlah itu. Nah, saya kembalikan transfer balik, saudaraku ya. Haleluya. Saya kembalikan kelebihannya. Dan di gereja ini persepuluhan itu dikelola. Saya hanya mendapatkan sekian persen saja, saudaraku ya. Itu hak dari gembala, tetapi dikelola untuk kebutuhan bersama-sama, untuk kepentingan dan pertumbuhan pelayanan. Haleluya. Bapak Ibu, ketika umat Israel berdosa, ketika pemimpin-pemimpin berdosa, Bapak Ibu, maka korban itu menjadi tidak berarti di hadapan Tuhan. Ayat 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Ingat ketika Nuh mempersembahkan kurban, setelah selesai air bah itu surut, maka baunya harum di penciuman Tuhan. Dan ketika Tuhan mencium bau persembahan Nuh yang harum, Tuhan berjanji bahwa aku tidak akan menghancurkan dunia ini lagi dengan air bah. Ketika Tuhan disenangkan, ada janji, ada berkat, ada perlindungan dari Tuhan, ada keselamatan. Tapi kali ini, karena dipersembahkan dengan pola hidup yang berdosa, maka Alkitab berkata baunya adalah kejijikan bagi Tuhan. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, dikatakan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Lanjut yang berikutnya, belum selesai perkataan Tuhan di dalam bagian ini. Ayat 14, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. 15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Padahal itu perintah loh. Tuhan memerintahkan untuk mengadakan pertemuan yang tetap. Tetapi kali ini Tuhan benci melihatnya. Itu jadi sebuah beban. Itu membisingkan telinga Tuhan. Pujian yang seharusnya menyenangkan hati Tuhan, tiba-tiba itu menjadi beban buat Tuhan. Dan ketika umat-umat Tuhan berdoa, maka Tuhan berpaling.
Tuhan gak dengerin doa. Kenapa? Ada dosa, ada kejahatan. Lanjut, 16-17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat dosa, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Iya, ini persoalannya. Tuhan mau ibadah itu disertai dengan karakter ilahi. Katakan sama-sama, ibadah harus menghasilkan karakter ilahi. 1, 2, 3. Ibadah harus menghasilkan karakter ilahi. Ya, jadi harus ada keadilan. Harus membela hak orang lemah. Karena ketika kita beribadah kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang baik, maka kebaikannya juga harus jadi bagian hidup kita. Ketika kita menyembah Allah yang penuh kasih, maka kasih itu juga harus jadi bagian kita. Yang terjadi adalah mereka beribadah kepada Tuhan yang benar, mempersembahkan korban banyak-banyak, merayakan dengan perayaan yang meriah, tetapi itu memuakkan hati Tuhan. Nah, sekarang Tuhan minta ada pertobatan. Nah, yang berikutnya ini ayat 18 adalah ayat yang sangat terkenal. Ya, mari kita sekarang baca sama-sama. Yesaya 1 ayat 18. 1, 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Katakan sama-sama, Tuhan mau pertobatan. 1, 2, 3. Tuhan mau pertobatan. Iya, sehingga ibadah kita itu ibadah yang menggairahkan Tuhan. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, persembahan kita persembahan yang berbau harum, dan Tuhan senang melihat perayaan-perayaan dari umat-umatnya. Nah, sekarang yang berikutnya kita akan membaca beberapa ayat dari kitab Amos. Saya lupa mencantumkan alamatnya, tapi ini Amos pasal yang kelima. Amos pasal yang kelima ayat 21 dan seterusnya. Ternyata Amos dan Yesaya itu connect. Amos dan Yesaya hidup di tempat yang terpisah, menulis kitab di waktu yang berbeda, tetapi ada kesamaan karena mereka sama-sama diinspirasi oleh Roh Kudus, dan Amos menuliskan hal yang sama untuk meneguhkan perkataan Yesaya. Mari lihat Amos 5 ayat 21. Amos 5:21, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Iya, jadi kita baca sama-sama judulnya ya, ibadah jangan hanya ritual. 1, 2, 3. Ibadah jangan hanya ritual. Iya, kata kreatif dari saya, ibadah boleh virtual, tapi jangan ritual. Haleluya, bilang sama sebelah, boleh virtual, jangan ritual. Katakan. Boleh virtual, iya. jangan ritual. Jangan hanya ritual. Walaupun tidak bisa dipungkiri dalam ibadah ada ritualnya, ada liturginya, ada tata caranya, ada urutan-urutannya, itu ritualnya. Harus doa, harus menyanyi, harus melakukan ini dan itu, berdiri, angkat tangan, itu ritual. Tapi jangan sekedar ritual, tapi biarkan kita ketemu secara pribadi dengan Tuhan, dan kemudian kita mengalami perubahan di dalam hidup dan karakter kita. Lanjut, masih Amos, lanjutan dari ayat-ayat tadi. Ayat 22 dan 23. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau memandang. Aku tidak mau pandang. 23. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku. Ya, Bapak Ibu, kita sering dengar puji-pujian itu, di atas puji-pujian Tuhan bertahta, Tuhan hadir. Tapi kali ini ketika anak-anak Tuhan menyanyi, umat-umat Tuhan menyanyi, Tuhan gak mau. Begitu ya, Tuhan gak mau korban sajian, korban keselamatan, gak mau. Saya ingat satu kali cerita teman saya, saudaraku. Ini lebih tragis. Kalau saya tadi masih di WA aja. Dia minta kembalian apa yang dia pernah berikan. Teman saya dia bersaksi satu kali, ada satu ibu. Dia melihat Pak Pendetanya giginya ompong. Dan kemudian
Karena kecelakaan ada beberapa gigi yang habis, saudaraku. Dan kemudian ibu ini dia berkorban untuk menanggung biaya pembuatan gigi palsu. Satu kali, saudaraku, ibu ini karena dia melakukan sebuah dosa, hamba Tuhan ini tegur. Dan ketika ditegur dosanya, lalu dia marah dan dia minta persembahannya. Padahal persembahannya berupa gigi palsu, saudaraku. Dia minta loh gigi palsu itu. Haleluya. Itu sungguh, kata teman saya, terlalu. Kenapa? Karena sudah jadi gigi itu pun masih diminta, saudaraku. Bapak Ibu, ternyata korban sajian, korban persembahan Tuhan bisa nggak suka ketika itu diberikan dengan hati yang melawan Tuhan. Lanjut yang berikutnya, ayat 24 dan ayat 25. Amos 5, 24, 25. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Dipertanyakan loh, ibadah 40 tahun menjadi tidak berarti buat Tuhan. Padahal sungguh-sungguh orang Israel beribadah selama 40 tahun di perjalanan itu. Ada kemah suci, ada berapa banyak binatang yang sudah dikorbankan. Mereka berjeri lelah beribadah kepada Tuhan. Mereka di Sinai melihat gunung gemetar. Mereka melihat awan, mereka melihat halilintar, mereka lihat kilat sabung menyabung. Tetapi kemudian itu menjadi tidak berarti bagi Tuhan. Selama 40 tahun di padang gurun, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan korban sajian? Tuhan seperti lupa apa yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Kenapa? Karena ada dosa di dalamnya. Nah, lihat bagian terakhir dari Amos ini. Amos 5, 26, 27. Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Ya, ternyata mereka juga masih punya berhala. Sakut itu berhala, kewan itu dewa bintang, patung-patungnya yang banyak. Mereka mulai terkontaminasi dengan bangsa-bangsa kafir dan Tuhan marah. Sehingga akhirnya mereka harus didisiplin Tuhan. Mereka harus dihukum Tuhan. Mereka dibuang ke Babel. Mereka dibuang, mereka diangkut ke Asyur. Bapak Ibu, ketika di Mesir mereka tidak bisa ibadah. Dan ketika mereka dalam pembuangan, mereka juga kembali tidak bisa ibadah. Jadi untuk Tuhan, ibadah yang tidak sungguh-sungguh itu sama dengan tidak ibadah. Katakan sama-sama, ibadah yang tidak sungguh-sungguh sama dengan tidak ibadah. 1, 2, 3. Ibadah yang tidak sungguh-sungguh sama dengan tidak ibadah. Nah, saya akan segera simpulkan. Saya akan bawa kita kepada Yohanes 4 ayat, beberapa ayat dalam Yohanes dan kita akan selesai. Sekarang kita lihat, perhatikan apa yang dilakukan Yesus. Ketika di awal pelayanannya, Yohanes pasal yang kedua, ayat 19, 20 dan beberapa ayat di bawahnya. Mari lihat Yohanes 2 ayat 19 dan 20. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Bapak Ibu, kalimat ini diucapkan ketika baru saja Yesus ngamuk di bait Allah. Saya pakai kata ngamuk, karena itu bukan sekedar marah, ngamuk saudaraku. Dia bongkar penukar-penukar, meja-meja penukar uang. Dia cambuk pedagang-pedagang. Kenapa? Karena di bait Allah sudah terjadi bisnis dengan alasan meringankan beban orang Israel. Supaya mereka nggak usah bawa binatang jauh-jauh dari tempatnya. Jadi mereka bisa membeli binatang di bait Allah. Imam-imam, ahli-ahli Taurat, rohaniwan-rohaniwan kemudian menolong orang Israel menjual kebutuhan-kebutuhan untuk ritual ibadah. Tetapi Tuhan ngerti bahwa fokus mereka sekarang bukan lagi ibadah, bukan lagi pelayanan, tapi fokusnya adalah uang. Fokusnya adalah bisnis.
Kemudian Tuhan berkata di bagian yang lain, kamu sudah menjadikan rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Sehingga Tuhan ngamuk, Tuhan marah. Dan kemudian mereka bertanya, apa hakmu melakukan ini? Orang Yahudi menggugat apa yang Yesus lakukan. Apa hakmu? Kenapa engkau melakukan ini? Apa tandanya engkau berhak melakukan ini? Ayat 19 itu jawabannya. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Bapak Ibu, rombak bait Allah. Dan mereka heran, kami bangun 46 tahun. Dan engkau bilang kau akan bikin lagi dalam waktu 3 hari. Yesus tidak sedang bicara bait suci, bait Allah secara jasmani. Tuhan sedang tidak bicara soal gedung. Tapi dia sedang bicara soal dirinya sendiri. Mari bagian yang terakhir, lihat. Ayat yang selanjutnya. Ayat 21-22. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ya, Yesus sudah ngomong tentang dirinya. Jadi artinya begini, rombak bait Allah ini. Sambil dia tunjuk ya, karena peristiwa dia ngomong itu di bait Allah. Dia baru saja ngamuk sama imam-imam, sama ahli-ahli Taurat, sama pelaku-pelaku bisnis di rumah Allah. Mereka sudah tidak fokus ibadah, tapi mereka sekarang jual beli. Sekarang Tuhan Yesus berkata, rombak bait Allah ini, sambil dia tunjuk. Dan secara fisik memang pada akhirnya bait Allah yang ditunjuk Yesus itu pada tahun 70 Masehi itu dihancur ratakan oleh seorang jenderal Romawi. Secara fisik hancur. Tetapi ketika Yesus berkata rombak bait Allah ini, artinya Yesus berkata rombak pola ibadah. Rombak kesalahan. Rombak apa yang salah, rombak apa yang miring, rombak apa yang sesat, rombak apa yang diselewengkan. Karena mereka sudah tidak lagi fokus kepada pelayanan dan ibadah, tetapi kepada bisnis. Katakan sama-sama, gereja bukan perusahaan. 1, 2, 3. Gereja bukan bisnis. Dan itu yang membuat Yesus berkata rumah Tuhan sudah menjadi sarang penyamun. Nah kesimpulannya, biarkan ini dengar dengan telinga yang dewasa. Ketika corona diizinkan datang menyerbu dunia, maka itu mengubah segala sisi kehidupan, termasuk pola ibadah. Orang gak bisa lagi ibadah bersama-sama. Kalau hari ini sudah bisa dibuka, terbatas. Saya mau berkata dengan kasih kepada para anak-anak Tuhan pemuja masa. Bapak Ibu, kita dulu berpikir bahwa ketika lawatan Tuhan datang di akhir zaman, maka orang akan rame-rame kumpul beribadah, KKR besar-besaran. Ada sekelompok orang yang berkata bahwa ketika gereja itu banyak orang, gereja itu diberkati, gereja itu bertumbuh. Sementara mereka mengabaikan gereja-gereja kecil yang ada di daerah, yang ada di pedalaman-pedalaman. Orang berkata bahwa semakin banyak orang yang datang ibadah, semakin wow suasananya. Dan sekarang corona datang, ibadah nggak boleh seperti sedia kala. Sementara ibadah online. Dan kalau hari ini ibadah dibuka, kita tidak bisa sebanyak sebelum ada corona. Ada satu gereja yang buka 7 kali ibadah, setengah jaman. Dalam 1 hari Minggu buka ibadah pertemuan, tapi hanya setengah jam. Harus seperti itu. Ada pola yang berubah. Ada apa dengan gereja? Yang jelas tujuan Tuhan untuk gereja tidak pernah berubah. Ketika Tuhan berkata, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak menguasainya, itu tidak akan berubah. Perintah Tuhan untuk memberitakan Injil tidak pernah berubah. Perintah Tuhan untuk bertemu bersama-sama itu tidak berubah. Gereja harus tetap melakukannya. Sebentar kita akan berdoa buat teman-temanku yang beribadah di mall. Beberapa yang lain sudah bisa ibadah, tapi mereka masih belum bisa ibadah karena mallnya belum dibuka. Kalau mallnya belum bisa dibuka, gereja-gereja di mall juga otomatis nggak bisa dibuka. Ada pola yang berubah. Mau nggak mau, suka nggak suka online.
Tapi saya mau berkata kepada engkau yang selama ini nyaman dengan online, ketika hatimu gak sungguh-sungguh, ketika engkau lakukan gak sungguh-sungguh, maka siap-siap ada disiplin dan ada kemarahan Tuhan. Karena ibadah itu perayaan, ibadah itu harus dilakukan kita sampai titik ketemu dengan Tuhan. Baik engkau yang hadir di tempat ini, baik engkau yang ada di rumah, engkau, Tuhan tuntut hatimu untuk datang kepada Tuhan. Tuhan mau engkau ketemu dengan Dia secara pribadi. Mega Church hari ini mengalami kesulitan. Bapak Ibu, semua gereja mengalami imbas, tetapi saya lebih melihat semakin besar sebuah gereja, semakin muncul sisi banyak kesulitannya. Mega Church hari ini, sahabat-sahabatku, engkau yang hanya berkata gereja ini diberkati, gereja itu tidak diberkati, gereja yang gede adalah gereja yang dilawat Tuhan, gereja yang kecil tidak dilawat Tuhan. Hari ini kita ada dalam posisi yang sama. Hari ini kita ada dalam posisi yang sama sebab Tuhan, Dia hadir dalam setiap perkumpulan. 2-3 orang beribadah, Tuhan hadir. Karena itu jangan terlalu sombong untuk mengatakan bahwa gereja ini diberkati, gereja lain tidak diberkati. Bapak Ibu minta maaf. Saya hanya berkata bahwa justru di masa seperti ini, hamba-hamba Tuhan besar menjadi tenggelam. Saya tidak membenci mereka. Saya mau berkata dan saya mendoakan mereka. Tapi di masa seperti ini justru mereka tenggelam. Yang terjadi, hamba-hamba Tuhan desa bikin YouTube, bikin siaran YouTube. Hamba-hamba Tuhan desa sekarang siaran masuk YouTube. Tuhan sedang mempermuliakan hamba-hambanya yang sederhana, yang selama ini mungkin terabaikan. Dan hari ini mereka yang muncul di permukaan. Hari ini ada pemain-pemain baru di kerajaan Allah. Hari ini ada pelayan-pelayan baru yang Tuhan munculkan. Kenapa? Karena seharusnya kita harus bersama-sama. Engkau gereja besar, engkau gereja kecil, kita seharusnya bersama-sama. Karena ini soal Tuhan, ini soal kerajaannya, ini soal sorga. Gereja selama ini bangga dengan mengumpulkan. Semakin banyak orang datang, semakin kelihatan wow dan mewah. Tetapi hari ini itu diporak-porandakan Tuhan. Kita gak bisa kumpul banyak-banyak. Semua sekarang jadi separuh. Mau gereja besar, mau gereja kecil, yang datang separuh. Bapak Ibu, gereja cenderung mengumpulkan. Marilah datang kepadaku yang letih lesu. Itu benar. Tetapi gereja melalaikan Matius 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ada proses umat Tuhan datang, tapi setelah datang diutus pergi jadi berkat. Jadi hari ini ketika kita terbatas ibadah bersama-sama, engkau di kantormu, engkau di masyarakatmu, engkau ibadah rumah tangga, Tuhan sedang mengutus engkau untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Yang setuju katakan amin, haleluya. Ada sesuatu yang dirobak Tuhan, ada sesuatu yang dirubah Tuhan. Para pelayan, izinkan saya bicara dengan kasih bahwa ketika kita nggak bisa ibadah normal seperti sebelum ada corona, pelayan-pelayan harus bertobat. Karena kadang-kadang kita terjebak menyajikan sebuah pertunjukan rohani. Gereja hanya seperti sebuah show. Gereja hanya seperti sebuah pameran. WL, singer, musik, melayani, mengeksplor kemampuan dan kapasitasnya. Tetapi melupakan hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Gereja hanya menjadi semacam pertunjukan. Dan jemaat juga perlu bertobat. Karena ada banyak jemaat yang bersifat sebagai penonton. Gak enak musiknya. Gak enak WL-nya. Aku datang sudah kasih waktu, aku datang sudah kasih persembahan. Aku harus dilayani. Gak enak gerejanya. Gak ada AC. Jemaat engkau pun harus bertobat. Karena engkau terbiasa menjadi penonton, menjadi raja yang ingin dilayani oleh para artis-artis rohani. Padahal dalam ibadah seharusnya Tuhan yang nonton. Tuhan yang menikmati. Bukan jemaat yang nonton. Bukan yang di depan ini pemain, pemeran. Kemudian jemaat nonton. Itu bukan pola ibadah yang benar. Pola ibadah yang benar adalah kita semuanya adalah pemeran. Di mana Tuhan di tahtanya dia menikmati ibadah umat-umatnya. Katakan sama-sama, Tuhan harus jadi penonton. 1, 2, 3. Bukan jemaat penonton. Karena itu jemaat gereja Tuhan. Biarkan engkau bertobat dari apa yang selama ini
mungkin engkau nggak sadari sudah engkau lakukan. Dulu kita ngerti istilah gereja tanpa tembok. Dan hari ini sungguh-sungguh gereja tanpa tembok. Artinya gereja itu menyatu. Bapak Ibu mau dengar siaran dari hamba Tuhan siapapun, silahkan. Hamba Tuhan gereja besar mau dengerin hamba Tuhan gereja kecil, hari ini bisa. Jadi sekarang jemaat bisa dapat menu rohani di YouTube, di medsos ada begitu banyak menu rohani, dan kita nggak bisa pilih. Oh, aku hanya pendeta ini. Oh, aku hanya ngefans sama pendeta ini. Hari ini semuanya disatukan oleh Tuhan. Pendeta-pendeta kecil muncul ke permukaan dan mereka juga didengarkan oleh banyak orang. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan sedang mereformasi pola ibadah. Dan kemudian terjadi pola yang berbeda dari persekutuan kita. Biasanya harus makan-makan, kumpul-kumpul. Hari ini kita memberi, kita berkorban untuk menolong mereka yang susah. Tanpa kita pakai untuk makan-makan, kumpul-kumpul, saudaraku, kita berkorban untuk memberi sembako, memberi persembahan kasih kepada orang-orang. Ada yang berbeda dengan pola persembahan. Dulu kayak ditodongi. Kalau jemaat datang ditodong, sekarang kita beri sesuai kerelaan, masing-masing bawa. Sekarang transfer, ada pola yang berubah. Pola penginjilan berubah. Saya pun ketika corona datang ada sekitar 7 atau 8 jadwal pelayanan keluar yang di cancel. Karena gereja-gereja pada nutup kebaktiannya semua, saudaraku. Dan ke depan mungkin saya juga gak sebebas lagi seperti dulu. Mungkin gak bisa lagi keluar daerah. Gak ngerti saudaraku situasi seperti apa. Mungkin kita terbatas untuk penginjilan keluar pulau. Zaman dulu kalau mau nginjil, Yunus harus datang ke Niniwe. Gitu kan. Paulus dia harus datang ke sebuah tempat baru memberitakan Injil. Hari ini medsos kita adalah sarana yang terbaik untuk menjangkau seluruh ujung bumi. Karena itu bermedsoslah dengan baik. Bapak Ibu, perkenalkan program rohani. Bapak Ibu diberkati, share kepada yang lain. Bapak Ibu mungkin gak bisa khotbah, pakai khotbah gembala, pakai khotbah orang lain untuk share kepada yang lain supaya mereka diberkati. Itu cara memberitakan Injil. Karena itu Bapak Ibu, ayo kita merubah pola penginjilan kita. Gak bisa lagi KKR besar-besaran. Gak bisa lagi KKR di lapangan. Itu barangkali sampai Tuhan datang mungkin gak akan ada lagi. Apa yang terjadi? Rombak bait Allah. Dan aku akan membangunnya kembali. Hari ini ingat Tuhan tetap membangun gerejanya. Visi dan tujuan Tuhan untuk gereja tidak pernah berubah. Hanya polanya yang diubah Tuhan. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Tutup Alkitabmu. Mari kita sama-sama bertobat. Firman ini untuk saya sebagai pemimpin. Dan firman ini juga untuk setiap kita. Firman ini menegur saya sebagai pemimpin. Dan firman ini juga menegur umat-umat Tuhan. Ketika ada pola yang salah, maka Tuhan harus hancurkan. Tuhan harus rombak itu. Untuk dia kembali kepada tujuannya. Bapa, hambamu berdoa buat gereja Tuhan. Hati kami mungkin tertusuk dengar firman yang keras ini. Tetapi tanpa sadar ternyata kami salah selama ini. Kami berpikir bahwa karena banyaknya orang maka sebuah ibadah itu dahsyat. Karena gegap gempita sebuah perayaan, maka ibadah itu menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami terjebak pada menampilkan diri kami sendiri dan bukan menampilkan Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Kami minta ampun untuk dosa kami. Kami minta ampun untuk sifat-sifat penghakiman kami. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan atas gereja Tuhan. Nyatakan anugerah-Mu Tuhan. Rombak, silakan rombak apa yang Engkau ingin rombak. Silakan hancurkan apa yang Engkau mau hancurkan. Dan biarkan kami memahami dan mengerti rancangan Tuhan. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan buat firman yang menegur, yang memperbaharui kita. Tuhan, seperti apapun pola ibadah yang dikerjakan, biarkan kami mau sungguh-sungguh. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan.
Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, sembah dan puji Dia, sembah dan haleluya. Kami mau sembah, kami mau sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berdiri bersama-sama, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, haleluya. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah. Amin. Mari naikkan penyembahanmu gereja Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat
Firman Tuhan dalam Yoel 2 ayat 28-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Tuhan, kami percaya ini pasti terjadi. Karena ini rancangan dan kehendak-Mu. Tetapi ampuni kami kalau selama ini kami berpikir bahwa ini terjadi di KKR-KKR besar. Ini terjadi di KKR-KKR yang massa. Ini hanya terjadi dan dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan tertentu. Tetapi hari ini Engkau memperbaharui cara pandang kami. Bahwa Engkau bekerja dengan cara yang berbeda. Tujuanmu tetap, firman-Mu ya dan amin. Tidak pernah berubah. Hanya polanya berubah, caranya berubah. Dan kami mau mengikuti pola dan cara-Mu Tuhan. Berkati ibadah online yang tetap dikerjakan gereja-gereja Tuhan. Biarkan ini semakin banyak menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan berkati ibadah online. Supaya dimanapun siaran ini bisa didengarkan. Maka ini akan menjamah hati anak-anak-Mu. Hati orang-orang yang sudah berpaut kepada Tuhan. Kami mau berdoa buat teman-teman kami, gereja-gereja di mall, gereja-gereja yang masih berpikir untuk membuka ibadah bersama kembali. Ada beberapa kesulitan, ada beberapa pergumulan. Tuhan berkati teman-teman kami, berkati gereja Tuhan, supaya mereka bisa ibadah lagi. Dan biarkan umat-umat Tuhan tidak lemah, walaupun ibadah online, tapi ada perayaan di rumah-rumah. Dan biarkan mereka melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih, mengucap syukur. Kami sudah berdoa, akhiri ibadah ini. Mari angkat tanganmu sama-sama. Dan sekarang terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memulihkan, memberkati, menjaga, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati, shalom, berkat dalam, amin. Yesus baik. Mari semuanya, mari dengan sepenuh hati kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita di hadapannya. Semua hati